Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengagungkan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang suci. Dalam kitab Nahrul Qadariyah tercantum kisah menarik yang disampaikan Syekh Abu Sa'id Abdullah bin Abi Asrun, yaitu wafat pada tahun 585 Hijriah. Beliau adalah seorang imam mazhab Syafi'i di Damaskus, Syria pada masanya itu. Berikut kisah pengalaman hidupnya sewaktu muda. Di awal perjalananku mencari ilmu agama, aku berkawan akrab dengan Ibnu Saga, seorang pelajar di madrasah Nizamiyah, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih muda. Kami sering mengunjungi orang-orang soleh. Aku mendengar bahwa di Baghdad tengah berkunjung seorang ulama bersama Syekh Yusuf Al-Hamdani yang dikenal dengan sebutan Wali Al-Ghaus. Beliau biasa muncul dan menghilang kapan saja sesuka hati beliau. Kami bertiga berencana untuk mengunjunginya. Ibnu Saga berkata, apabila bertemu dengan Yusuf Al-Hamdani, aku akan menanyakan sebuah pertanyaan yang jawabannya tak akan beliau ketahui. Aku sendiri berkata, aku juga akan menanyakan sebuah pertanyaan dan aku ingin tahu bagaimana jawabannya. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ya Allah, lindungilah aku dari menanyakan suatu pertanyaan kepada seorang suci seperti Syekh Yusuf Al-Hamdani. Aku akan menghadap kepadanya untuk meminta barokah dan ilmu pengetahuan dari beliau. Maka kami bertiga pun memasuki majelis Syekh Yusuf Al-Hamdani. Beliau ternyata terus menutup diri dari kami sehingga kami tidak melihatnya sampai beberapa lama, hingga beliau keluar. Tibalah kesempatan bagi kami untuk menghadap beliau. Dalam pertemuan itu beliau memandang Ibnu Saga dan memarahinya meski beliau sama sekali belum mengenal Ibnu Saga. Wahai Ibnu Saga, bagaimana kamu berani menanyakan pertanyaan kepadaku dengan niat merendahkanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Kemudian beliau melanjutkan, aku melihat api kekufuran menyala di hatimu. Kemudian beliau memandangku dan berkata, wahai hamba Allah, apakah kamu menanyakan satu pertanyaan kepadaku dan menunggu jawabanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Biarlah orang-orang bersedih karena tersesat akibat ketidaksopananmu kepadaku. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mendudukkannya beliau di sebelah kanan beliau dan menunjukkan rasa hormat beliau, berkata, wahai Abdul Qadir, kau telah menyenangkan Allah, menyenangkan Nabi-Mu dengan rasa hormatmu kepadaku yang tulus. Aku mau melihatmu kelak akan menempati tempat yang tinggi di kota ini. Kamu akan berbicara, memberi petunjuk kepada orang-orang
dan mengatakan kepada mereka bahwa kedua telapak kakimu berada di atas leher para wali. Dan aku menyaksikan di hadapanku bahwa setiap wali pada masamu memberi penghormatan atas keagunganmu, atas kehormatanmu. Ibnu Abi Asrun melanjutkan kisahnya. Belakangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar menjadi ulama dan waliullah yang termasyhur di kota Baghdad. Abi Yusuf Al-Hamdani tentangnya menjadi kenyataan hingga tiba waktunya Syekh Abdul Qadir mengatakan kedua telapak kakiku berada di atas leher semua wali. Syekh Abdul Qadir menjadi rujukan dan lampu penerang yang memberi petunjuk kepada setiap orang pada masanya menuju tujuan akhir mereka. Berbeda keadaannya dengan Ibnu Saga. Ia menjadi ahli hukum yang terkenal. Kecerdasannya mengungguli semua ulama pada masanya. Ia sangat suka berdebat dengan para ulama dan mengalahkan mereka semua, sehingga khalifah memanggilnya untuk tinggal di lingkungan istana. Suatu hari khalifah mengutus Ibnu Saga kepada Raja Bizantum, dan Raja Bizantum menyiapkan semua pendeta dan pakar agama Nasrani untuk berdebat dengan Ibnu Saga. Ternyata Ibnu Saga sanggup mengalahkan mereka semua dengan argumentasinya yang bernas. Mereka tidak berdaya memberi bantahan kepada Ibnu Saga. Ia mengungkapkan berbagai dalih yang membuat mereka tampak seperti anak-anak. Kepandainya Ibnu Saga mempesona Raja Bizantum yang kemudian mengundangnya ke pertemuan keluarga raja. Pada saat itulah ia melihat putri raja yang cantik jelita. Ia jatuh cinta kepadanya dan ia pun melamar sang putri untuk dinikahinya. Sang raja menerima lamarannya dengan mengajukan satu syarat, yaitu Ibnu Saga harus meninggalkan agamanya. Panas asmara membuat Ibnu Saga menerima syarat itu. Ia meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Nasrani demi menikahi sang putri yang cantik jelita itu. Tidak lama setelah menikahi sang putri, ia menderita sakit parah sehingga keluarga raja melemparnya dari istana, mengeluarkannya dari dalam istana. Jadilah ia pengemis di lorong-lorong kota Bizantum, meminta makanan kepada setiap orang yang dijumpainya. Suatu hari seorang muslim melihat Ibnu Saga. "Apa yang terjadi kepadamu wahai Ibnu Saga?" tanya orang itu. "Aku terperosok ke dalam godaan syaitan," jawab Ibnu Saga. "Adakah ayat Al-Quran yang masih Anda ingat?" tanya orang itu lagi. Ibnu Saga menjawab, "Aku ingat ayat yang berbunyi, seringkali orang-orang kafir itu menginginkan sekiranya saja dulu mereka itu menjadi orang muslim." Orang itu bercerita, Ibnu Saga gemetar seakan-akan sedang meregang nyawa. "Aku berusaha memalingkan wajahnya ke Ka'bah, tetapi ia terus saja menghadap ke timur. Sekali lagi aku berusaha mengarahkannya ke Ka'bah, tapi ia kembali menghadap ke timur. Hingga 3 kali aku berusaha, namun ia tetap menghadapkan wajahnya ke timur. Kemudian bersamaan dengan keluarnya ruh dari jasadnya, ia berkata, 'Ya Allah, inilah akibat ketidaksopananku terhadap hamba-Mu yang sangat suci, yaitu Yusuf Al-Hamdani.'" Ibnu Abi Asrun kemudian menceritakan nasibnya sendiri. "Sementara aku mengalami kehidupan yang berbeda, aku datang ke Damaskus. Raja Nuruddin Asy-Syahid
memintaku untuk mengurusi bidang agama. Aku menerima tugas itu dan sebagai hasilnya dunia datang kepadaku dari setiap penjuru. Kekayaan makanan, kemasyhuran, dan kebanyakan uang dan kedudukan aku dapatkan selama sisa hidupku di sana. Itulah yang diramalkan oleh Al-Ghaz, yakni Abi Yusuf Al-Hamdani untukku. Sekian hikayat ini, mudah-mudahan akan menjadi gambaran buat kita sekalian untuk mengagungkan dan menghormati wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.